Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan di khutbah Jumat kali ini kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahmid dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kembali khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan takwa yang sejati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan menyerah kepada Allah tabaraka wa taala. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Ucapkanlah hal-hal yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Dan apabila kalian bertakwa dan berbicara dengan jujur dan benar, maka Allah akan perbaiki amal, ibadah dan urusan-urusan kalian. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jika kita bertakwa dan kita jujur dan hanya bicara yang benar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, dosa yang kita lakukan setiap hari. Allah janjikan Allah akan ampuni dan Allah akan hapuskan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sekali lagi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengerjakan salah satu syiar dari syiar-syiar Allah, yaitu mengikuti khutbah Jumat lalu dilanjutkan dengan salat Jumat berjamaah. Dan ini lebih spesial lagi karena kita kerjakan di hari-hari di mana manusia itu lalai, di bulan yang dilalaikan oleh manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi kita SAW berbicara tentang bulan Sya'ban. Dzalika syahrun yakfalun nasu an. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia karena ia berada di posisi yang kurang strategis di antara Rajab dan Ramadan, di antara dua bulan yang sangat mulia, dua bulan yang spesial. Yang pertama bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan haram, dan tentu saja
yang kedua adalah bulan yang sangat istimewa, bulan Ramadan. Maka bulan ini dilalaikan oleh banyak orang, dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan ini, karena beribadah di waktu yang dilalaikan oleh manusia itu bernilai spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita punya pertemanan, lalu ada salah satu teman dekat kita yang mengingat dan perhatian dengan kita di saat seluruh teman-teman kita lupa dengan kita, lalai terhadap hak kita, maka kita akan memberikan penilaian spesial buat orang tersebut. Kenapa demikian? Karena dia perhatian dengan kita pada saat yang lain lupa dengan kita. Itu berbeda, hadirin sekalian. Hadirin Allah muliakan. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, wal ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di saat haraj, di saat manusia lalai, di saat manusia lupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala, itu kedudukannya dan pahalanya seperti berhijrah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Pahala yang sangat luar biasa. Itulah alasannya mengapa sholat sunnah terbaik setelah sholat 5 waktu atau sholat fardu adalah qiyamul lail, adalah sholat malam, kata Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Wassallu bil laili wan nasu niyam. Karena pada saat Anda sholat, manusia sedang tidur, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Karena sholat malamlah, atau karena sholat malam adalah sholat yang dikerjakan di saat mayoritas manusia terlelap dan lalai dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ketika kita bisa beribadah di bulan Sya'ban, baik mengerjakan sholat Jumat atau rangkaian ibadah-ibadah yang lain, maka ini adalah kenikmatan, ini adalah anugerah, dan ini tanda Allah inginkan kebaikan buat kita. Karena pahala yang Allah siapkan buat kita itu berbeda dengan pahala yang akan diberikan di waktu-waktu normal. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan di mana amal ibadah kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW bahwa tentang bulan Sya'ban, turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal kita selama 1 tahun diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita renungkan hadirin sekalian, seperti apa amal-amal kita dalam tahun ini? Bagaimana amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun lalu? Apa yang kita lakukan di bulan Syawal? Apa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah? Apa yang kita amalkan di bulan Dzulhijjah? Lalu di bulan Al-Muharram sampai Sya'ban tahun ini? Pantaskah kita banggakan di hadapan Rabbul Alamin? Bayangkan hadirin sekalian, apabila karya kita atau skripsi kita, tesis kita atau disertasi kita atau kerjaan kita diangkat ke bos kita, diangkat ke dosen kita di hari-hari ini, dan kita sadar bahwa kita nggak maksimal dalam mengerjakan skripsi tersebut, kita sadar bahwa kita nggak totalitas dalam mengerjakan tesis itu, kita sadar bahwa kerjaan kita banyak kekurangan di sana sini, lalu hari-hari ini pekerjaan itu diangkat di hadapan bos atau dosen kita, bagaimana perasaan kita? Apakah kita bisa tertawa lepas? Apakah kita bisa santai di saat hal tersebut diangkat? Hadirin Allah muliakan, itulah mengapa Nabi SAW mengatakan fa'uhibbu, dan aku ingin pada saat amal-amal aku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Karena di antara hikmahnya puasa menunjukkan ketawaduan. Puasa itu jauh dari sisi arogansi dan kesombongan. Dan itu adalah profil yang tepat
ketika seorang anak manusia mengerti tentang performa dirinya. Hadirin Allah muliakan, ini tidak simpel. Amal-amal kita diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menorehkan tinta emas kita di 1 tahun ini? Kita banyak dosa, hadirin. Kita banyak kekurangan. Kita kurang khusyuk dalam salat. Berapa salat kita yang khusyuk selama 1 tahun ini? Berapa salat duha yang kita lewatkan selama 1 tahun ini? Berapa salat qiyamul lail yang kita tinggalkan selama 1 tahun ini? Berapa salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya yang kita kerjakan dengan tepat waktu dan full secara rukun, syarat, wajib dan sunnahnya? Berapa persen yang tidak khusyuk ternyata? Lalu kita bisa santai-santai di hari-hari ini. Rahimahullah arafa qadra nafsi, kata para ulama. Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Allah akan merahmati orang yang tahu diri. Setidaknya kalau kita tidak perform selama 1 tahun ini, merendahlah di hari-hari ini. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Mohon ampunlah kepada Allah di hari-hari ini. Carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Perbanyaklah puasa sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam berpuasa di hari-hari ini. Perbanyaklah berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Mohon ampun kepada Allah. Perbanyak amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu akan menghapus dosa-dosa dan efek buruk dari kesalahan-kesalahan kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Kalau manusia terbaik saja berusaha berpuasa karena konteks seperti ini, karena Nabi SAW mengatakan, dan saya ingin pada saat amal saya diangkat kepada Allah, saya dalam kondisi berpuasa. Oleh karena itu Aisyah mengatakan, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Nabi SAW tidak pernah memperbanyak puasa sunnah di sebuah bulan lebih banyak daripada apa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Itu manusia terbaik, hadirin. Itu sosok yang puasa sunnahnya itu di atas puasa sunnah kita. Ada puasa sunnah wisol khusus untuk Nabi SAW yang bersinambungan, yang apabila beliau qiyamul lail kaki beliau bengkak karena panjangnya bacaan beliau, hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak ketika mengerjakan sholat. Sosok yang ketika qiyamul lail dalam 1 rakaat membaca Al-Baqarah, sujud atau ruku? Tidak. Lalu beliau lanjutkan dengan An-Nisa, surat An-Nisa. Lalu beliau ruku? Belum. Lalu beliau tutup dengan Ali Imran. 3 surat terpanjang di dalam Al-Quranul Karim beliau baca dalam 1 rakaat qiyamul lail. Sosok yang seperti itu di hari-hari ini beliau mengatakan, saya ingin saya berpuasa pada saat amal saya diangkat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu pantaskah kita tenang-tenang saja, santai-santai, seakan-akan tidak ada apapun? Satubdillakal ayyamu ma kunta jahila. Ulama mengatakan akan ada suatu waktu di mana semua yang hari ini menjadi misteri nanti akan tersingkap. Yauma tublas sarair, pada hari kiamat seluruh skandal, seluruh dosa, seluruh yang kita lakukan akan dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin Allah muliakan, salah satu hikmah mengapa Nabi kita SAW menekankan bulan ini dan mengapa para ulama memaksimalkan atau para ulama kita menambah kualitas dan kuantitas ibadah mereka di bulan Sya'ban, sampai-sampai Salamah, salah satu ulama, mengatakan bahwa kultur para ulama ketika masuk bulan Sya'ban mereka mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quranul Karim. Bahkan ada sebuah slogan bahwa Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra, bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, hadirin sekalian, bukankah yang diidentikan dengan bulan Al-Quran adalah bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kata Allah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu mengapa ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan pembaca-pembaca Al-Quran? Karena hadirin yang Allah muliakan, salah satu hikmah besar ketika Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, selain karena bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal soleh atau amal ibadah diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena beribadah dan memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban adalah persiapan menuju Ramadan. Itu yang dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, seperti Al-Warraq rahimahullah ta'ala, bahwa mengapa settingannya seperti ini, mengapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, mengapa para ulama memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Bahkan kalau kita perhatikan bahwa amal ibadah yang dikerjakan oleh Nabi kita SAW dan para ulama kita itu menyerupai amal ibadah yang nantinya akan dikerjakan di bulan Ramadan, karena Sya'ban adalah pemanasan dan muqaddimah menuju Ramadan. Ramadan adalah event besar, hadirin sekalian, dan semua event besar itu tidak mungkin bisa disukseskan tanpa ada persiapan. Acara duniawi yang hanya menghabiskan waktu 2, 3, 4 jam itu persiapannya 1, 2, 3 bulan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Ramadan bukan 3, 4 jam, Ramadan bukan 1, 2, 3 hari, Ramadan 29 atau 30 hari, Ramadan 1 bulan penuh. Dan kita adalah orang-orang yang pengalaman di Ramadan, dan pengalaman kita di Ramadan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, itu menunjukkan bahwa istiqomah di Ramadan tidak sesimpel yang kita bayangkan. Istiqomah di Ramadan tidak semudah yang kita pikirkan. Coba tanya diri kita hari ini, apakah target-target kita di Ramadan tahun lalu berhasil kita capai semua? Apakah khataman kita di Ramadan tahun-tahun lalu sesuai dengan yang kita prediksikan di awal Ramadan? Apakah qiyamul lail kita dan tarawih kita di Ramadan tahun lalu sekhusyuk yang kita harapkan ketika masuk Ramadan tahun lalu? Apakah kualitas puasa kita di Ramadan tahun lalu atau Ramadan 2 tahun lalu sesuai yang kita ekspektasikan sebelumnya? Banyak orang menggeleng-gelengkan kepala, hadirin. Gak mudah. Itulah sebabnya mengapa manusia terbaik melakukan pemanasan di Sya'ban. Ulama-ulama papan atas, ahli siyam, ahli Al-Quran, ahli qiyamul lail, itu sudah start bukan saja di Sya'ban. Mu'alla mengatakan mereka tuh start 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan mereka sudah menuju Ramadan. 6 bulan hati mereka sudah terpaut dengan Ramadan. 6 bulan sebelumnya doa-doa mereka berkaitan dengan Ramadan. Lalu kemana kita? Kalau itu ahli siyam, kalau itu ahli Quran,
Kalau itu expert dalam berbagai macam ibadah, apakah kita ahli qiyam hadirin? Apakah kita ahli Quran? Apakah kita ahli ibadah papan atas dunia? Sehingga kita nggak perlu melakukan pemanasan untuk masuk ke perhelatan besar yang bernama Ramadan. Atau kita terlambat start pemanasan? Mungkinkah ada atlet papan atas masuk ke sebuah perlombaan, apalagi level dunia, tanpa ada persiapan sebelumnya, tanpa ada warming up sebelumnya? Mustahil untuk menang. Kalau itu urusan dunia, bagaimana dengan Ramadan? Bagaimana dengan satu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Hadirin yang Allah muliakan, kenapa kita inkonsisten dalam bersikap? Mengapa kalau urusan dunia kita bisa melakukan persiapan matang, tapi untuk event besar yang bernama Ramadan kita tidak punya persiapan sama sekali? Kenapa kita pilih kasih? Kalau acara dunia kita persiapkan jauh-jauh hari, sedangkan kita dengan Ramadan hanya tinggal beberapa hari saja, tapi belum ada persiapan yang benar-benar mencolok dan terlihat. Hadirin, inkonsistensi itu menunjukkan ada masalah dalam diri kita. Kalau kita bisa lakukan itu untuk dunia, kenapa kita nggak bisa lakukan untuk event akhirat? Dan kalau event sebesar Ramadan tidak bisa menarik perhatian hati kita, lalu ibadah akhirat apa lagi yang bisa menarik hati kita? Kalau event sebesar Ramadan tidak bisa mengalihkan perhatian kita dari dunia, lalu amal soleh apa lagi yang bisa menarik perhatian kita dari urusan kerjaan dan keduniawan kita? Ini event terbesar bersama dengan haji. Kalau kita tidak bisa fokus ke sana dan melakukan persiapan ke sana, lalu acara apa lagi yang bisa menarik perhatian kita? Ibadah apa lagi yang bisa membuat kita terpanggil untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Oleh karena itu hadirin sekalian, waktu kita tinggal 1 minggu, kurang atau lebih, more or less 1 minggu lebih sedikit, maksimalkan 1 minggu ini. Kita nggak punya waktu untuk menunda persiapan. Kita tidak punya waktu untuk menunda istighfar kita sebelum masuk ke Ramadan. Kita tidak punya waktu untuk menunda, menambah sholat sunnah kita, zikir kita kepada Allah, infak sedekah kita untuk masuk ke Ramadan. Maka persiapkanlah matang-matang. Dan hadirin sekalian, kita nggak pernah tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau tidak. Ada banyak di antara kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama sosok yang saat ini sosok itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupannya. Sosok itu sudah kita sholatkan beberapa bulan yang lalu atau beberapa pekan yang lalu. Kita bertakbir 4 kali takbir di hadapan sosok tersebut yang terbujur kaku di hadapan kita. Lalu kita makamkan sosok tersebut. Dan ternyata Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir sosok itu. Bukankah itu bisa terjadi kepada siapapun di antara kita? Hadirin yang Allah muliakan, jangan terlalu pede untuk hidup sangat lama ke depan. Orang tidak tahu kapan ajalnya menjemput. Tapi camkan, kalau Allah kasih kesempatan kita di Ramadan tahun ini, maka maksimalkanlah sebaik-baiknya. Dan tunjukkan kepada Allah di hari-hari ini bahwa kita ingin bersama Ramadan tahun ini, bahwa kita ingin diberikan kesempatan di Ramadan tahun ini, bahwa kita memang sungguh-sungguh untuk totalitas di Ramadan tahun ini. Tunjukkan dan buktikan kita berinteraksi dengan Al-Alimul Khabir, Allah yang maha mengetahui fisik dan zahir kita dan batin serta hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma aslih lana wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makan nasran aziza. Allahumma ansurhum ala al qaumil kafirin. Allahumma arham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum washfi mardahum wa dawi jarhahum. Allahumma ihfaz nisa'ahum wa atfalahum wa a'radahum. Allahumma afrik alaihim sabra wa baddil khawfahum amna wa anzil alaihim sakinatak ya rabbal alamin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma alayka bil yahudil maghdubi alaihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shdud wata'ataka ala al-zalimin wa man a'anahum wa ayyadahum. Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الله أكبر الله